Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Fahriyadi, NIM 2018 10110311247. Video ini saya buat demi memenuhi tugas AIK 3 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Bastomi, SAG, MAG. Dalam kesempatan kali ini saya mau memaparkan sedikit intisari mengenai mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Di dalam materi tersebut dijelaskan bahwasannya bagi Muhammadiyah, konsep mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai rumusan ideologi Muhammadiyah dalam bentuk prinsip-prinsip. Konsep ini dirumuskan pada tahun 1942 pada era Ki Bagus Hadikusumo untuk mensistematisasi langkah dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah sebelum itu. Selain itu, konsep mukadimah juga dirumuskan sebagai jawaban atas kecenderungan melemahnya ruh Islam di kalangan warga Muhammadiyah. Tersusunnya konsep mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dan dapat diterimanya dalam Muktamar Muhammadiyah itu merupakan sejarah tersendiri. Mungkin tidak banyak orang yang tahu kalau mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu mempunyai kaitan langsung atau tidak langsung dengan tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk rumusan pembukaannya. Mengapa? Karena Ketua Muhammadiyah pada saat itu, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dalam kedudukannya sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, terlibat langsung baik dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 maupun pembukaannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, beliau sebagai anggota PPKI juga ikut menetapkan diterimanya UUD 1945 tersebut. Nah, kemudian mengenai intisari yang mau saya bahas pada bab ini itu adalah mengenai pokok-pokok pikiran mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, yang mana terdapat 6 macam pokok pikiran. Apa saja 6 rumusan pokok-pokok pikiran tersebut, dan yang mau saya bahas itu bagaimana kontekstualisasi pokok-pokok pikiran Muhammadiyah tersebut dalam konteks agama, sosial, dan politik. Pokok pikiran yang pertama yaitu adalah hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengesankan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok ini mengandung beberapa prinsip, yakni ajaran tauhid yang esensinya itu ajaran Islam itu tetap tidak berubah-ubah sejak agama Islam yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian yang kedua, kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek, yaitu kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah lah yang kuasa menciptakan, memelihara, dan mengatur dan menguasai alam semesta. Kemudian hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yakni bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Benih meyakini terhadap eksistensi Allah merupakan fitrah atau sesuatu yang bersifat kodrati, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dalam Quran Surah Muhammad. Kemudian tumbuhnya kesadaran dan keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang maha menciptakan dan yang berkuasa, yang berdaulat terhadap seluruh alam semesta. Pengabdian mutlak semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pokok pikiran yang kedua itu adalah manusia hidup dengan bermasyarakat. Hidup bermasyarakat bagi manusia dalam pandangan Islam merupakan sunnatullah, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat
Dalam tinjauan filosofis, manusia disoroti dari berbagai segi hakikatnya. Dilihat dari hakikat kedudukannya, ia adalah makhluk Tuhan, sekaligus sebagai makhluk mandiri yang berkebebasan untuk memilih. Sedangkan ditilik dari hakikat sifatnya, manusia itu adalah makhluk pribadi, sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia yang tunggal dan tersendiri itu tanpa hubungan dengan manusia lain itu adalah tidak lengkap. Ia selalu harus bertautan dengan kekeluargaan, kekerabatan, kemasyarakatan, dan singkatnya itu hakikat manusia adalah suatu kebersamaan. Kemudian pokok pikiran yang ketiga itu mengenai hukum Allah yang sebenar-benarnya lah dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan juga mengatur ketertiban hidup bersama manusia dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Islam adalah ajaran hidup yang memberikan bimbingan yang sangat sempurna serta memberikan kepuasan batin yang maksimal kepada setiap orang, baik itu selaku homo divinan dan homo religius maupun homo socius. Pokok pikiran ketiga ini menjadi keyakinan yang kokoh dan kuat bagi Muhammadiyah sebagai hasil pemahaman dan telah dan terhadap Islam. Ada dua kelebihan ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu agama Islam adalah agama yang mutlak kebenarannya, dan yang kedua, agama Islam adalah agama yang sempurna. Kemudian pokok pikiran yang keempat, berjuang dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai bentuk beribadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan konsekuensi logis dari pokok pikiran ketiga. Konsekuensinya itu apa yang telah dipilihnya kemudian harus diperjuangkan dengan semaksimal mungkin. Bagi setiap muslim harus mempunyai kesadaran akan wajibnya memperjuangkan tegaknya ajaran Islam di mana dan kapanpun juga sebagai tanda bukti akan kebenaran iman dan keislamannya. Kemudian pokok pikiran yang kelima mengenai perjuangan menegakkan dan juga menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hanyalah dapat berhasil bila kita mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bila dalam pokok pikiran keempat dibahas mengenai konsekuensi yang harus dilakukan akibat dari telah dipilihnya Islam, maka dalam pokok pikiran ini dibahas mengenai cara dan sikap bagaimana yang harus dijadikan pedoman untuk memperjuangkan tegaknya Islam. Kemudian pokok pikiran yang keenam mengenai perjuangan dalam mewujudkan pokok pikiran tersebut yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa dalam mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Sebagaimana diketahui, organisasi ialah merupakan satu-satunya cara atau perjuangan yang sebaik-baiknya. Pokok pikiran keenam menekankan betapa pentingnya berorganisasi, sebab perjuangan hanya akan tercapai apabila dilaksanakan dengan berorganisasi. Berjuang dengan jelas sangat penting, sebab seperti dikatakan dalam pepatah, kebenaran yang tidak diatur dengan baik dapat dikalahkan oleh kebatilan, tetapi jika diatur dengan baik maka akan semakin baik. Itu maksud dari organisasi. Pokok pikiran ini merupakan konsekuensi logis dari pokok pikiran ketiga, yaitu apa yang telah dipilihnya kemudian harus diperjuangkan semaksimal mungkin.
Iman dan dalam pengertian agama Islam bukannya suatu konsep metafisikal belaka. Ia adalah corak suatu perjanjian yang dengannya manusia membarter atau menukar hidupnya dan segala yang dimilikinya dengan Allah sebagai ganti bagi janji surga di akhirat nanti. Nah, demikian paparan saya mengenai kontekstualisasi 6 pokok pikiran Muhammadiyah di atas. Semoga kiranya materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita semua, dan semoga kita selalu dalam ketakwaan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada khilaf kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi